尊敬的诸位同修、诸位护法、saudara-saudara sedharma，大家好，吉祥，阿弥陀佛。借这个念佛精进佛医来给大家来借个法愿。今天跟大家分享的就是业力可畏业itu karma， 力itu kekuatan。Jadi kita ini harus hati-hati dengan kekuatan karma itu. Karma itu dibagi dua, ye分为两种， ada karma baik, ada juga karma buruk。那为什么要注意呢？为什么我们要不断的去忏悔？sering ada satu pertobatan, 反省呢？Dulu ya Suhu ada kenal satu keluarga. Ini suaminya ini kenal sama saya udah lama. Jadi keluarga ini tinggalnya di Pekanbaru, atau Aki Pekanbaru loh. Nah suaminya ini kan setiap kali kalau ketemu, kalau kita ngomong di HP, Suhu selalu tidak lupa bilang, Kiai diam hulu, jangan lupa untuk selalu melafalkan nama Buddha. Anggap aja sebuah latihan. Nah kalau ada waktu ya bawa istri, bawa anak ke wihara. Tapi setiap kali kita kasih nasihat, selalu ada aja alasan. Sehingga yang rajin istrinya yang sering ke wihara. Ke wihara Dharma Loka. Anaknya ikut sekolah minggu, nah dia sendiri jarang ke wihara gitu. Ditambah lagi kok suka suhun, rokok gitu kan. Nah setiap kali ketemu, setiap kali kalau ngomong telepon kan kayak keng loh. Tapi nangkong yezang hencong. Nangkong karma buruknya tuh berat. Jadi kalau dinasihatin yang baik, selalu masuk kanan, keluar kiri gitu. Makanya kuren jangan, 不听扰人言吃亏在眼前。这个扰人是指圣人jadi tidak mendengar orang-orang bijak nasihat, nanti yang rugi kita sendiri gitu. Nah itu yang Suhu amati selama 5 tahun terakhir. Banyak anak muda itu seperti itu. Akhirnya terlibat narkoba. Setelah ke narkoba, dia baru merasakan penderitaan. Kekeng dia. Hati-hati dengan pergaulan. Yang sekarang pergaulan luar biasa. Godaannya luar biasa. Jadi itu kayak ahui namanya ahui kan. Jadi malam mau cicit satu malam jam 7.20. Dia bilang sama istrinya, gue pato iya lah perut lapar. Nah biasanya dia kalau kemana-mana bawa mobil kanca. Hari itu dia bawa motor. Lah bawa motor kemana nih? Ke Jalan Arengka. Arengka itu kan banyak tron-tronan truk itu lewat gitu loh. Pas dia lewat pergi makan di kaki 5 gitu kan, pasar gitu. Pas mau belok dikilas loh sama tronton. Nah, istrinya nggak tahu gitu. Tapi tiam kui jam 11 lebih istrinya mendapat telepon dari Kapolres Arengka gitu. Bahwa ada bernama ini
Suaminya sekarang udah meninggal. Jadi kayak disambar petir di siang bolong. 归心给掉，现场就死了， meninggal gitu. Nah, meninggal besok paginya Sifu tuh berangkat Pekanbaru. Waktu dia sudah di rumah duka, berbaring di peti mati. Sifu kasih tahu dia, oh makanya lo, kan lo diam hun, kan lo diam king, kan lo ketiak king, lo tuh mai, paling tidak 可以转变你的业力嘛， bisa ngubah deh karma buruk di masa lalu. Itu ini fasinh代志， sekarang udah kejadian, 发生事情， 你后悔也没办法了。 Tapi ada satu kejadian aneh. Waktu kita ngomong seperti itu, 他的眼睛就会掉眼泪， artinya dia mengeluarkan air mata gitu. Dia就哭啊。 Jadi saya bilang sama istrinya, 你看你的先生， 你看 洗掉后 baru lah ya lau baksai gitu loh. Saya bilang sama istrinya gitu. Udah meninggal baru menyesal, sekarang mengeluarkan air mata. Jadi istrinya tanya saya gimana? Udah 助念 6 小时 6 jam. Baru ditutup peti. 一个人的业力能转 karma buruk seseorang itu bisa kita ubah. 只要你认真的悔过, asalkan kita mau. Jangan nanti kejadian seperti ini kan, baru kita menyesal. Seperti foto 在世的时候, 那个foto 在世啊, 那个韦迪西夫人啊, Ratu Wedehi啊, sama suaminya Raja Bimbisara. 这两个人很护法正法. Mereka tuh sangat menyokong agama Buddha pada saat itu. Jadi setiap hari kan cia foto mengundang Buddha. Kalau Buddha itu kemana-mana dia pasti ada pengikut tetap, siswa tetap. Siswa tetapnya ada berapa? Yo 1250 个人. Ada 1250 orang. Kalau sekali mengundang makan, Buddha itu nggak gampang. Kita nggak usah bilang cicing nopang gua lang. Cia cikai su cia aja pun ikangko gitu. Sekarang begitu kan. Ya 1250. Dari 1250 itu semua adalah ta'alohan. Itu sealohan kok. Ini想一想, Wei Sifu的福报有多大? Karma baiknya berapa besar? Jinja tualu. Besar sekali karma baik yang dia tanam. Jangankan bilang berdana kepada seorang Buddha. Lu berdana kepada seorang arahat aja. Dia kong yang kayak alohan gua ya. Sekali aja itu makanan. Dia fupau hentai. Itu karma baiknya luar biasa besar. Apalagi yang diundang 1250. Tambah lagi Buddha sendiri. Makanya dulu Biku Aniruddha. Aniruddha itu selama 91 kalpa. Tidak pernah dilahirkan di keluarga yang miskin, hina dina, dan susah. Kenapa? 因为他过去曾经供养辟支佛, pernah berdana makanan kepada seorang arahat, Arahapaceka Buddha. Sehingga di kehidupan selama 91 kalpa, 91劫 tidak pernah dilahirkan di keluarga yang susah. 没有. 但是 setiap kali Buddha sampai ke istana, 到皇宫的时候吃饭完了，释迦牟尼佛会讲经Buddha akan memberikan nasihat. Tetapi yang lucunya adalah韦迪西夫人呢，从来没有认真去听。她没有认真去听佛陀在讲开示。Dia tidak pernah serius untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Buddha. Karena dia merasa dia paling bahagia di dunia. 他以为他是最快乐的。为什么？我是皇后Dia adalah ratu. 要什么有什么，要吃有什么， apa yang mau dia bisa nikmati, apa yang dia inginkan tidak ada satupun yang tidak. Hidupnya seperti itu. Seorang ratu dilayani, diservis, dijaga, sampai tidur pun dijaga, sampai mau mandi pun juga dirawat, diservis, semuanya diservis gitu. Terus dia merasa itulah kebahagiaan saya. Jadi kalau Huco Kongking kan dia nggak pernah serius gitu ya.
Ya sama seperti kita umat Buddha. Ya kalau misalnya lau suhu lagi kongking cepian nopian kan, iya bawa serius dia, nggak pernah serius mendengar. Nah, suatu saat terjadi apa-apa, baru bilang sama suhu, kenapa ya hutso go bawa popi gitu loh. Padahal kaki pun sini yang buntu kan. Nah, 没想到啊，人生无常啊，事事都在变化。Dia tidak sadar itu. Tiba-tiba kan, nggak ada angin, nggak ada hujan. Ye kia aja tak satu. Kayak lau pedoh gila, melakukan pemberontakan. Ditangkaplah papanya, Raja Bimbisara. Dimasukin ke bawah tanah. Disiksa dan tidak dikasih makan. Selama berhari-hari. 韦提西夫人呢，看到这个地方啊，才发现呢、dia baru benar-benar sadar loh, 这个世间是只在真正苦loh, sangat menderita loh. Sehingga dia punya keinginan untuk membantu Raja Bimbisara. Ketahuan sama Yekia, Pangeran Ajatasattu. Saking membencinya, dia ingin membunuh orang tuanya sendiri, Ye Lao Bulo. Maka para menterinya, para pembantunya itu mengatakan kepada Ajatasattu, 自古以来 只有听 selama berlama-lama, bertahun-tahun, ratusan tahun, yang ada hanya seorang putra membunuh ayahnya sendiri, tapi tidak pernah mendengarkan berita bahwa ada satu orang putra membunuh ibunya sendiri. 没有。如果你这样做下去，kalau kamu berani melakukan itu, maka jangan salahkan kami dan kami akan melakukan sebuah perubahan dan kami akan meninggalkanmu sebagai kerajaan. Nah, 阿史世王听到这个啊， 要挟, diancam sama para pembantunya, dia tidak menjadi, akhirnya dikurunglah jadi tahanan rumah mamanya sendiri, Weidisi Furen. Tetapi kebencian itu tidak berakhir di situ. Makin menjadi, 这个 Pangeran Ajatasattu 是虐待他的父亲, menyiksa papanya sendiri. Akhirnya Ye Lao Pei tahan, meninggal dunia. Kuisingki loh. Tetapi setelah meninggal, beliau bertemu Buddha. Sehingga Buddha mengutus Moggallana untuk memberikan pencerahan. Dia sebelum meninggal, Raja Bimbisara cengko. Ceng Alohangko. Tapi Weidisi夫人 jadi tahanan rumah, dikurung di rumah. Tidak boleh berkomunikasi dengan orang siapapun. Disitulah dia baru ingat, baru Xiong Diokong, Hutso memang sangat baik. Makanya dia dengan bersikap berlutut, dia menghadap di mana tempat Buddha tinggal. Dihadap ke situ, dia Xing Hezang. Buddha, 我很苦, saya sangat menderita. 我现在很需要你. Sekarang gua butuh kamu. Tolong muncul di depan saya. 我 meminta tolong untuk menjadi petunjuk saya. 我很苦. 我不想住在这个世间. Aku sudah tidak mau lagi tinggal di dunia. 这个世间太苦了. 这个世间太苦了. Hani payah lang pun uwa. Begitu jahatnya orang, padahal itu anakku sendiri. Kenapa begitu tega terhadap kami? Lihat. 你不是说吗？你最快乐的吗？你不是说你最欢喜的？你paling orang bahagia ya? 你想不到kan？无常啊！释迦牟尼佛听到这个维提西夫人的要求， dia mendengar tangisan permohonan dari Weidisi Ratu Weidehi。在这个时候呢，释迦牟尼佛就示现在他的面前了。Buddha muncul di depan dia, masuk ke dalam istana. Membawa siapa? Ananda sama Moggallana, 带着阿难跟目犍连。在这个时候呢，维提西夫人开始告诉佛陀，我想离开这个世界， aku ingin meninggalkan dunia ini. Tolonglah kasih saya petunjuk, dunia manakah yang akan aku tuju sehingga tidak ada lagi penderitaan. 我要到哪个世界没有苦的世界？没想到释迦牟尼佛把十方刹土显给他看。Itu seperti kita lagi nonton TV ya. 他显出来哦。 10 penjuru alam Buddha dia tampilkan di depan mata dia untuk dia melihat.
当释迦牟尼佛把这个十方诸佛国土啊示现在他的面前的时候，mun住里的班里啊，tiba-tiba韦帝西夫人就问释迦牟尼佛：这个世界是什么世界呢？这个世界是什么世界来？为什么那边的人这么快乐？ Kenapa orang hidup di sana itu damai dan bahagia? 为什么那边的人一生哇，很快乐咯，很欢喜咯？释迦牟尼佛baru bilang sama dia, 你是一个了不起， kamu adalah orang yang luar biasa。这个世界叫什么？叫做阿弥陀佛极乐世界。Itu是极乐世界， itu anak suci Sukawati 啊。韦帝西夫人听到这个呢，就问释迦牟尼佛：“我要去西方极乐世界，请释迦牟尼佛教我什么方法，我才能够达到西方极乐世界？ Ngajarkan saya caranya agar saya bisa sampai di tanah suci Sukawati." Maka disitulah Buddha mengajarkan namanya 16 观经 16 metode, 16 cara visualisasi untuk sampai di tanah suci Sukawati. Disitulah 16. Makanya disebut dengan Quan Wuliang So Fo Jing. Quan itu mengamati, visualisasi. Quan Wuliang So Fo Jing. Wuliang So Fo Jing itu adalah Amitabha Buddha. 16 cara bagaimana menuju ke tanah suci Sukawati. Nah, sekarang yang kita praktekkan adalah Nianfo. Nianfo ini adalah bagian dari 16 itu. Salah satunya. 为什么这个 biar lebih populer? Ini lebih gampang, lebih mudah. 念佛这个方法很简单，很容易。所以现在啊，这个方法很多人都在用。没想到呢，韦帝西夫人真的认真念佛，一下眼睛给念过了。Akhirnya nih, akhirnya 他真的往生西方，他真的往生西方了。Di sini mengingatkan kepada kita loh, 为什么韦帝西夫人她能够做得到呢？ Kenapa dia bisa? Hari ini kita tiap hari kita bilang sama Amitofo, bilang释迦牟尼佛、观世音菩萨、地藏菩萨di depan altar. 人讲贵啊，一米、两米、三米，一个月、两个月、一年，贵啊，berlutut ya berlutut. Tapi kok 地藏菩萨 kok nggak pernah muncul di depan saya gitu. Amitofo kenapa nggak pernah muncul di depan saya? 韦帝西夫人一求，释迦牟尼佛就来了。不但释迦牟尼佛，阿弥陀佛也示现给他看。Amitabha Buddha juga muncul di situ juga。他为什么会有这样的呢？他的诚心呐、ketulusan dia。Apa ketulusannya？ 我很想离开这个世间， aku ingin meninggalkan dunia ini。 Pada saat ini saya juga ingin segera meninggalkan dunia. 用这个心态呀。 Karena ketulusan itu, keinginan itulah, maka dia menyentuh hati Amitabha Buddha, menyentuh hati Guru Agung Sakyamuni Buddha. Padahal Sakyamuni Buddha tidak memperkenalkan tanah suci Sukawati. 释迦牟尼佛没有给他介绍西方极乐世界啊，是他自己选择的。Dia sendiri yang memilih tanah suci Sukawati dan keinginan untuk segera. 1 detik pun saya tidak mau untuk tinggal di dunia ini. Begitu luar biasa kekuatan itu untuk terlahir menitis di sana. 今天如果我们用这种心态来念佛，我告诉你，不要说3年了，3 hari 阿弥陀佛就在你的面前了。这是真的呀。Nah sekarang kita slow-slow, ya Amitofo ya slow-slow. Itu boleh. Lu santai-santai, Amitofo mah santai-santai aja. Lu慢慢来, Amitofo ya 慢慢来. Lu 等10年, Amitofo ya 照样等10年. Lu tunggu 20 tahun, Amitofo juga tunggu 20 tahun. 所以你要用这种心态来念佛，我告诉你啊，阿弥陀佛就在你的眼前了。你看英歌法师。 Ingka Fase itu adalah seorang biku yang tanpa dia sadari telah banyak melanggar sila dan winaya. Isyong-syong langgar sila lah. Kalau orang langgar sila, maka karma buruknya itu akan berbuah. Sehingga dia takut loh suatu saat meninggal, dia akan terlahir di
mana terjerumus ke alam neraka. 所以啊，到处去询问， kemana-mana bertanya kepada orang, apakah ada cara yang terbaik agar saya jangan sampai terjerumus ke alam penderitaan. 有一个人啊，给他看一本叫做《往生传》。Ada seorang kasih dia sebuah buku, buku ini menceritakan tentang mereka yang menitis di tanah suci Sukawati. 看了《往生传》，他很开心啊，dia sangat happy dan bahagia. 门关起来，关在房间， tutup pintu di dalam kamar, 3 hari 3 malam, enggak tidur, enggak makan, enggak minum, 念佛。他念佛啊，没想到第3天，阿弥陀佛出现在他的眼前。3 hari, Buddha 出来了 di depan mata dia. 阿弥陀佛 bilang sama Inke Fase, Biku Inke, usiamu, umur kamu masih sisa 10 tahun. 你的寿命masih kocap nih ya. 10 tahun kemudian saya baru datang untuk menjemput kamu. Apa dijawab Inke? Wah nggak mau Buddha. Ika Ami Thobo kong Ami, wah nggak mau ah. 因为我的习气烦恼很重啊, kebiasaan buruk saya terlalu berat. Kalau tunggu 10 tahun lagi, nggak tahu berapa banyak lagi karma buruk yang saya akan lakukan. Sehingga dia bilang sama Ami Thobo, 我现在就要跟着你走. Sekarang saya mau ikut dengan kamu. Coba kalau hari ini kita 用这种心态念佛, 没代志啊. Ya. Jadi Ami Thobo bilang begini, ya udah kalau memang itu keinginan kamu 3 hari. Sajid 3 hari saya akan datang. Setelah meninggal 3 hari, Inge Fase sangat membahagiakan. Wahi ya, Ami Thobo lai cep gua liao. Dia buka pintu, dia kasih tahu orang. Semuanya Ami Thobo Sajid ai lai liao. Dulang lai bantu wa zu nian. Orang lain semua menilai, ini ke Inge Fase si走火入魔了, ini sudah kayaknya udah tampu bunte dah, taunau gitu kan. Ini baru kui Sajid, baru kurung 3 hari, keluar-keluar bilang Ami Thobo udah mau datang jemput. 没想到真的第3天他坐在这个房间，请人家给他助念， nggak sampai 5 menit lah, dia bilang sama semua orang, Ami Thobo 来了。 我要跟着他走了，讲完往生了，真的。那为什么这样呢？这个就是说明佛陀的慈悲，阿弥陀佛的慈悲，不忍心看众生苦啊， tidak tega melihat penderitaan manusia， 但是人现在没办法，怎么劝也劝不了，该讲也没听。ada orang ibu-ibu 都70多岁啊。 做什么？呀，无用咯，无用什么？嘛是安尼看电视，念佛无？ Aduh, nanti dulu lah. 70 lah ya, 叫念佛都没念佛的话，做什么？ Jadi saudara-saudara yang berbahagia, 真的，诚则灵。kalau lu 有这个心感，阿弥陀佛、释迦牟尼佛就会来照顾你。 只要有这个心就够了。如果这份心感，你好好去念佛，你好好去做，suatu hari时间到了，阿弥陀佛自自然然就把你接走了，给你接起了啊，因为你这个心嘛。所以你不能怪阿弥陀佛，起没起是你的代志。Apakah Anda ingin menitis di sana atau tidak? Itu adalah urusan kita. Makanya saya bilang sama saudara-saudara sedharma, 今天我们在这个地方念佛是为了什么？就是为了我们的将来呀， demi masa depan kita. Masa depan kita ada di mana? 没有别的，认真念佛求生净土，比什么更重要？世间都是假的， dunia itu hidup ini hanya sementara, yang ada hanya penderitaan. 你今日做好事，后摆来做人。 福报越大，造业越大。Orang yang semakin besar karma baik, maka karma buruk juga akan semakin besar dia berbuat. Anggap aja kamu terlahir di alam dewa 总有一天也会死， dia juga akan berakhir. 你想一想，今天我们遇到这个法门，我们sekarang bertemu dengan mendengarkan ajaran ini,
好好念佛。咱当今要开始培养，莫来问卜，莫来问卜啊，地理生地理，说都啥时间到了？阿弥陀佛来接，比什么更重要？好好念佛，老实念佛。希望啊，我们将来跟韦迪西夫人一样，kita bisa sama dengan beliau Ratu Wedehi dengan Inge法师，什么呢？同生极乐。sama-sama ke sana. Jadi tetangga, jadi teman baik, ya kan? Bibi 来好运，bibi 来成就自己，将来去度无量无边的众生。火花两问，认真念佛， kita harus benar-benar kita serius, kita lakukan. Gimana seriusnya? Tiap hari kita pupuk itu. Apakah sehari 10 menit, sehari 1 jam, setengah jam. 只要不要间断，jangan putus， 那你将来念佛会得到利益了。谢谢大家，阿弥陀佛。